Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur tata letak desain grafis. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari nanti. Untuk poin 3.1, mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Poin 4.1, menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Lalu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dasar tata letak atau layout. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang ketiga, siswa dapat merancang unsur-unsur dasar tata letak atau layout. Yang keempat adalah siswa dapat merancang unsur-unsur berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Selanjutnya kita akan membahas pengertian desain grafis. Mungkin di sini ada yang sudah tahu pengertian dari desain grafis. Desain grafis merupakan suatu bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin dengan menggunakan media, yaitu medianya adalah komputer. Unsur-unsur tata letak dalam desain grafis yang akan kita pelajari ada 8 unsur. Yang pertama adalah unsur garis, kedua unsur bidang, ketiga unsur ilustrasi, yang keempat unsur tipografi, kelima unsur warna, keenam unsur gelap terang, ketujuh unsur tekstur, dan terakhir yang ke-8 adalah unsur ruang. Yang pertama adalah unsur garis. Di sini garis dalam konsep tata letak mempunyai pengaruh secara visual. Garis yang mempunyai ukuran besar atau kecil, tebal atau tipis, posisi horizontal maupun secara vertikal mempunyai untuk dapat menciptakan kesan yang berbeda-beda. Berikut adalah fungsi-fungsi garis. Yang pertama adalah sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur bentuk dan bidang. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Yang fungsi terakhir dari garis adalah memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luas, dinamis, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh dari unsur garis. Ada garis datar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, ada garis persilangan, garis jajar, ada garis zigzag. Berikutnya adalah ada garis spiral, yang terakhir garis gelombang. Unsur yang kedua adalah unsur bidang. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Ini unsurnya bersifat pipih, sedangkan yang memiliki panjang lebar dan tinggi disebut bentuk yang memiliki volume. Bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan kalau bentuk bersifat 3 dimensi. Dari bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yakni ada bidang geometris, bidang biomorfis atau bidang organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Bidang dapat terbentuk karena titik, kedua ujung garis yang bertemu, atau dapat pula terjadi karena sapuan warna. Bidang beraturan yang dikenal orang adalah bentuk kotak atau rectangle, lingkaran atau circle, dan segitiga atau triangle. Penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk tata letak.
Nah, bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif, sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu, seperti desain yang sebelah kanan, yaitu gambar burung Garuda. Desain tersebut terlihat unik serta membawa karakter yang jelas. Untuk yang sebelah kiri, desain bentuk-bentuk seperti persegi, segi 5, bentuk bintang, segitiga, dan lain-lain. Bentuk dalam seni rupa 3 dimensi ada 3 ya. Untuk yang pertama adalah bentuk figuratif, yaitu bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan pengayaan bentuk, seperti contoh yang terdapat di PPT ini. Bentuk yang kedua adalah bentuk abstraktif. Bentuk abstraktif ini merupakan bentuk figuratif yang diubah sedemikian rupa sehingga beberapa bagian dari bentuk asalnya menghilang dan bentuknya berubah menjadi bentuk yang sudah digayakan. Berikut adalah contohnya. Bentuk yang terakhir adalah bentuk abstraktif atau bentuk abstrak, merupakan bentuk yang menyimpang dari wujud benda atau makhluk yang ada di alam. Bentuk abstrak adalah bentuk geometris seperti balok, tabung, piramid, kerucut, dan bola. Jika melihat bentuk karya abstrak, kita belum tentu bisa mengenali bentuk dari benda atau makhluk apa yang dimaksud oleh yang membuat atau senimannya. Berikut adalah contohnya dari bentuk abstraktif. Untuk yang unsur ketiga adalah ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambar yang menjelaskan suatu pengertian yang berfungsi menghiasi buku atau majalah dan surat kabar pada kolom-kolom tertentu. Tujuan dari ilustrasi ini adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut menjadi lebih mudah dicerna oleh pembaca. Ada beberapa teknik ilustrasi, yaitu ada 2. Yang pertama teknik hand drawing dan yang kedua teknik fotografi. Untuk yang pertama adalah teknik hand drawing atau menggambar dengan tangan, seperti contoh yang ada di tampilan. Ilustrasi hand drawing dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat, seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Untuk teknik yang selanjutnya adalah teknik fotografi. Ilustrasinya berupa foto yang dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera, baik manual maupun kamera digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut, langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi atau ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Untuk selanjutnya adalah unsur tipografi. Tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Peran tipografi ini adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut kepada pengamat atau pembaca. Unsur yang kelima adalah unsur warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas, karena kita harus mengetahui tentang apa yang ingin kita lakukan dan kita memilih warna apa yang cocok untuk tujuan kita membuat desain itu. Misal, kita membuat desain pamflet tentang perjuangan. Nah, kita dapat memilih warna merah sebagai palet warna saat membuat pamflet perjuangan tersebut. Untuk yang keenam adalah unsur gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang.
yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Pengaruh gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna, dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek khusus. Unsur yang ketujuh adalah unsur tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada praktiknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, seperti permukaan karpet, baju, kulit kayu, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh dari unsur tekstur. Ada contoh tekstur dari retakan tanah, terus ada tekstur dari karpet, tekstur dari tulang daun, dan terakhir adalah tekstur dari penempatan resisi batu bata. Untuk unsur yang terakhir adalah unsur ruang. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu atau nyata. Dalam karya seni 3 dimensi, kita dapat merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Dalam karya 2 dimensi, kita hanya dapat berhayal tentang ruang. Tidak seperti dengan karya seni 3 dimensi, kita dapat merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Berikut adalah contoh dari ruang 3 dimensi yang seakan-akan kita dapat melihat suatu lorong dalam gambar tersebut. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau belum paham, mungkin bisa speak up. Mungkin kalau belum, di sini ada tugas, yaitu buatlah unsur-unsur tata letak tersebut yang telah dijelaskan tadi ada 8 unsur menggunakan aplikasi desain grafis. Entah itu CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, dan aplikasi desain grafis lainnya. Untuk pengumpulannya dikumpulkan di Google Classroom yang linknya akan saya kirim di grup ya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.